Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kepada Anda semua, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya kita dapat bertemu, walaupun bukan dalam ibadah raya yang biasa kita lakukan, di mana kita ada pertemuan yang sama-sama kita adakan di bangunan ibadah, namun pertemuan kita pada pagi hari ini adalah di rumah kita masing-masing. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun kita berkumpul di rumah, beribadah di rumah, itu tidak bermaksud bahwa kita tidak dapat menyembah Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan itu berkata bahwa tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, di mana ada roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Jadi pada pagi hari ini jangan sedih hati, jangan susah hati kalau Anda tidak dapat pergi ke satu bangunan untuk bertemu bersama, beribadah ataupun memuji menyembah Tuhan bersama. Ingatlah bahwa dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan ada menyertai Anda. Haleluya. Pada pagi hari ini saya ingin membawa berita baik kepada Anda semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma bab yang ke-8 ayat 383-9 yang berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu ini atau masa ini kita semua sedang mengalami satu keadaan di mana seluruh dunia sedang hidup di dalam ketakutan oleh karena wabah COVID-19 yang menyebabkan setiap orang takut, termasuk juga di negara kita dan juga di kota kita ini. Semuanya sedang dilanda dengan ketakutan. Apapun yang sedang terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ada berita baik untuk saudara pada pagi hari ini, bahwa setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik maut sekalipun, kata firman Tuhan, bahwa kita tetap dikasihinya dan tetap menerima kita. Dan biar ajal ataupun kematian sekali datang, Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Maka pada pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau Anda mendengar baik-baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia menembus saudara yang sudah percaya di dalam namanya. Engkau tidak usah takut, khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawa saudara untuk merenungkan ataupun melihat dalam firman Tuhan, bagaimana suatu ketika pada waktu Yesus ada di bumi ini bersama dengan muridnya, dia memerintahkan kepada muridnya untuk menyeberang danau Galilea. Dan pada waktu itu, pada petang waktu mereka mau menyeberang, keadaannya baik-baik sahaja. Namun waktu mereka sudah berada di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba ada taufan, ada angin yang melanda mereka. Dan di tengah-tengah kegelapan itu, perahu mereka mulai digoncangkan oleh ombak memukul perahu mereka itu. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam Markus bab yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Mari saya ajak kita semua berdoa dulu sebelum kita mendengar ataupun lanjutan penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua tutup mata dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semua dapat Tuhan menghadap wajah-Mu, mendengar isi hati Tuhan yang dapat menenangkan kami dalam keadaan situasi yang menggoncangkan seperti badai, seperti taufan yang sedang melanda dunia kehidupan kami pada saat ini. Kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai seluruh keadaan, bahkan di dalam pertemuan ibadah kami ini Tuhan, di rumah kami masing-masing atau di mana kami berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan, Engkau yang menguasai seluruh pikiran, hati, jiwa dan roh kami, dan berbicara kepada setiap kami, menghibur, menguat, meneguhkan hati kami, bahkan Tuhan iman kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Nah, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, Danau Galilea, tempatnya mereka menyeberang ini, adalah satu danau yang berada sekitar 650 kaki di bawah paras laut. Dan dalamnya, danau ini adalah sekitar 150 kaki dalamnya. Dan ini menyebabkan danau ini mudah mengalami satu perubahan cuaca yang menyebabkan cuaca berubah dengan tiba-tiba. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau membawa Anda semua dengan satu lagi pengalaman murid Yesus yang sedang mengalami badai. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah tentang Yesus bersama dengan muridnya juga mereka melewati danau. Pada waktu dalam peristiwa itu Yesus ada bersama mereka di dalam perahu mereka. Tapi kali ini Yesus berada di luar perahu mereka dan dibiarkan mereka berjalan sendiri ataupun mereka berlayar sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini apapun keadaan Anda, ada yang menyadari Yesus ada bersama dengan dia tapi tetap takut, khawatir, bimbang. Ada juga yang menyadari, oh Yesus tidak ada bersama dengan dia. Dia pikirkan bahwa Yesus terlalu jauh daripada dia, dan waktu menghadapi keadaan badai dia mulai risau, bimbang. Apapun keadaannya, apapun perasaan Anda, ini bukan pasal ataupun tentang perasaan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya membawa tema pada minggu yang lalu, yaitu fear or faith. You choose. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menarik perhatian Anda untuk memilih supaya beriman. Katakan semua, beriman. Pada pagi ini saya membawa Anda semua dengan satu lagi pengalaman murid-murid Yesus yang sedang mengalami badai. Jadi saya menarik satu tema bagi khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu mengenal Kristus ataupun Yesus dalam badai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin saya yang pertama adalah bahwa Yesus sudah menyatakannya. Jesus has said it. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, waktu Yesus memerintahkan muridnya ini menyeberang danau itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kira-kiranya dia tahu tidak akan ada badai di hadapan mereka, akan ada tidak
angin taufan itu di hadapan mereka. Saya sangat yakin bahwa Tuhan tahu. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau Anda mengerti dan mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu, bahwa Tuhan sudah tahu dan Dia sudah menyatakannya dari awal lagi. Nah, poin saya yang pertama pada pagi hari ini adalah bahwa Yesus sudah menyatakannya. Amin. Yesus sudah menyatakannya. Yesus sudah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum terjadi, Yesus sudah tahu. Nah, ada di dalam firman Tuhan juga di dalam Yohanes 16 ayat 33, di mana Yesus sendiri berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kesusahan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dalam bahasa Inggris dia katakan, "I have told you this thing, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Saudara yang sekalian dalam Tuhan, apapun yang terjadi kepada kita pada hari ini, Yesus berkata bahwa kita akan melewati semua ini. Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang ada sebelum dunia dijadikan. Dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa Dialah adalah yang awal dan yang akhir. Maka apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuannya. Jadi pada pagi hari ini, dikala kita sedang menghadapi keadaan ini, situasi kita dilanda dengan COVID-19, wabah COVID-19 ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai Anda sehingga melumpuhkan kehidupan Anda. Pada pagi hari ini, mari saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dikala kita menghadapi badai kehidupan, apapun badai, mungkin bukan masalah COVID-19 saja, mungkin ada masalah yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau supaya saudara tetap teguh, kuatkan hati Anda bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Haleluya. Nah, apabila Anda menyadari bahwa badai itu tidak datang dengan semena-menanya, Anda secara spiritual ataupun emosional sudah dipersiapkan. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu panik, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut lagi. Dan seterusnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita lihat sebelum peristiwa Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi menyeberang danau Galilea ini. Ada satu peristiwa yang terjadi sebelum itu, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, seringkali kita lihat bahwa Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, berkat Dia berikan kepada kita. Waktu kita berdoa, kita lihat bahwa Dia memberikan apa yang kita minta. Bahkan yang sakit kita disembuhkan, yang minta pekerjaan disediakan Tuhan, dan yang ada masalah itu diselesaikan. Kita tidak mengerti ataupun tidak tahu seperti muridnya ini, walaupun mereka sudah melihat bahwa Yesus dapat melakukan semua itu, di mana 5 roti 2 ikan itu dimultiplikasikan oleh Tuhan dan memberkati, memberi makan kepada 5.000 lelaki, kata firman Tuhan. Namun di sebentar kemudian, waktu mereka berlayar, mereka tidak lagi ingat bahwa Tuhan itu Yesus itu tetap berkuasa untuk dapat menolong mereka dikala mereka menghadapi badai. They haven't know, mereka belum mengetahui bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan di atas alam semesta. Haleluya. Poin saya yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus itu Dia berkuasa di atas alam semesta.
Nah, Yesus yang sama yang tadinya memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan itu adalah Yesus yang sama yang dapat menolong mereka menghadapi badai. Demikian juga pada pagi hari ini, saudara yang sekalian dalam Tuhan. Hari ini mungkin kita katakan tidak pernah kita mengalami badai, wabak seperti ini, sehingga ada perintah yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap kita berkurung ataupun tinggal di dalam rumah. Dan saya ini dalam kehidupan saya memang ini pertama kali saya mengalami perintah seperti ini, dan pikirkan, wow, ini cukup mencabar sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita baik untuk Anda semua yang mendengar pada pagi hari ini, yang mungkin belum pernah melewati pun mengalami keadaan seperti ini. Saya percaya bahwa setiap kita belum mengalami. Namun pun demikian, saya mau mendorong Anda bahwa Tuhan Yesus ini tetap berkuasa di atas semua keadaan. Haleluya. Jadi oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan panik, jangan khawatir bahwa apa yang sedang terjadi ini, seperti muridnya itu, pada waktu itu mereka mulai ketakutan. Waktu badai datang, gelombang datang, mereka mulai merasa takut. Mereka takut mati, takut perahu mereka tenggelam. Mereka takut nantinya mereka lemas di situ. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Anda adalah orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kamu punya perahu karam, Yesus itu berkuasa untuk mengangkat Anda. Dalam arti kata sekalipun, walaupun negara kita ini sudah mengalami wabak ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk melepaskan kita daripada wabak virus corona ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, jangan biarkan ketakutan menguasai Anda, melihat segalanya sudah mulai malam ataupun gelap bagi Anda. Saya mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap berkuasa di atas semua. Nah, pada waktu Yesus itu datang, di dalam mereka melihat dan mengalami keadaan badai ini, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Pikiran mereka, fokus mereka kepada badai. Bahkan di dalam kegelapan itu mereka tidak dapat melihat banyak hal lagi yang ada di danau itu, di dalam goncangan yang ada itu. Tiba-tiba di dalam badai itu mereka melihat satu lembaga yang datang. Siapa yang datang? Apa kata firman Tuhan tadi? Yang mereka lihat di dalam ketakutan mereka, tiba-tiba mereka lihat satu lembaga yang datang dan mereka katakan hantu. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, dikala kita menghadapi keadaan badai ini, masalah ini, wabak ini, jangan biarkan fokus kita kepada wabak itu sehingga ia menguasai kita. Kita memang perlu berhikmat, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, seperti mana yang diarahkan oleh kerajaan kita, oleh Kementerian Kesehatan yang perlu kita ikuti dan patuhi. Di dalam masa yang sama, jangan membiarkan wabak itu menguasai pikiran kita sehingga Anda menjadi takut. Mulai lihat bahwa Yesus itu juga dapat hadir di dalam badai itu. Saudara, ada berita baiknya bahwa Yesus yang datang di dalam badai mereka ini membawa satu perubahan yang memberikan satu pengharapan kepada mereka di dalam mereka menghadapi badai ini. Nah, pada waktu Yesus hadir di dalam badai itu, dia sedang berjalan di atas air itu, dia mendekat kepada mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin saya yang ketiga, Yesus sendiri yang berkata, jangan takut. Semua katakan, jangan takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada kuasa dalam perkataan Tuhan Yesus. Ini berita baik pada pagi hari ini. Kita mendengar ada banyak news, ada kabar, informasi yang disampaikan kepada kita bahwa ada kematian di sini, ada kematian di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita-berita itu menyebabkan kita semakin takut di dalam diri kita. Tapi pada pagi hari ini, mari kita mengalihkan telinga kita untuk mendengar satu suara yang lain, berita yang lain, yaitu Yesus sendiri yang berbicara. Dan dia katakan, jangan takut. Semua katakan, jangan takut. Jadi ini berita baik untuk saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Kita lihat pada waktu itu, hati murid Yesus, pada waktu mereka mendengar Yesus berkata, aku ini
Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang seperti mana di dalam ayat 50 itu dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan mau menenangkan hati mereka. Tuhan tahu bahwa mereka sedang mengalami satu ketakutan. Dan pada pagi hari ini saya mau menyatakan juga bahwa Tuhan Yesus juga tahu bahwa Anda sedang mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Namun pun demikian, Yesus yang mengasihi saudara pada pagi hari ini sedang berbicara kepadamu, dan firman ataupun perkataannya ini ada kuasa di dalamnya yang dapat menenangkan jiwa Anda apabila Anda membuka hati Anda untuk menerima perkataannya. Saudara yang sekasihi di dalam Tuhan, murid Yesus sedang mengalami badai, hati mereka itu sudah risau, saudara yang sekalian dalam Tuhan, dan ditambah melihat lembaga yang tiba-tiba muncul di atas air tadi itu. Kalau ada yang lemah jantung mungkin pengsan sudah pada saat itu. Namun pun demikian, saudara, Yesus mendekat kepada mereka. Dia berbicara kepada mereka. Dia menyampaikan kata yang sangat-sangat menghibur dan menenangkan jiwa mereka. Demikian juga pada pagi hari ini, Yesus mau berbicara kepada Anda. Dia katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Haleluya. Saudara, di dalam ayat yang saya bawa kepada kita pada minggu yang lalu juga, Yesus yang sama juga berkata kepada muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi pada pagi hari ini, Yesus yang sama berbicara kepada Anda, jangan takut. Kenapa kamu tidak percaya? Atau kenapa kamu kurang percaya? Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, angin ribut, danau yang bergelora juga menjadi tenang apabila Yesus berbicara. Dan saya katakan pada pagi hari ini bahwa wabak COVID-19, keadaan ekonomi yang tidak menentu di seluruh dunia, bahkan di negara kita, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga Anda juga dapat ditenangkan ataupun dilenyapkan ataupun dihapuskan dan juga ditenangkan, diredakan bila Yesus yang berbicara. Bila Anda menerima firman-Nya itu di dalam diri Anda, keadaan-keadaan yang terjadi di hadapan Anda dapat diubahnya. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mengajak Anda pada pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan yang hidup dan yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, seperti mana Yesus hadir di tengah-tengah muridnya waktu mereka mengalami badai. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus mau supaya saudara mengetahui bahwa Dia dapat hadir dalam badai kehidupan Anda. Apapun badai itu, mungkin ada yang pada saat ini masih tidak indahkan tentang wabak COVID-19. Mungkin bukan itu saja masalah dalam kehidupan Anda. Pada pagi hari ini, apapun masalah-masalah pergumulan yang sedang engkau alami dalam kehidupanmu, saya ingin menyatakan sekali lagi 3 poin yang saya sampaikan ini, bahwa Tuhan mau supaya saudara tahu, Dia tahu apa yang sedang saudara hadapi. Dia mau supaya saudara tahu bahwa Dia tahu apa yang kita semua sedang hadapi, atau apa yang sedang terjadi dengan engkau pada saat ini, dengan keluargamu, bahkan dengan negara kita pada saat ini. Yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya saudara ingat bahwa Dia berdaulat. He is sovereign. Dia berkuasa di atas semua. Dia berkuasa di atas alam semesta. Apa yang sedang terjadi, Dia menguasainya. Maka itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seterusnya Tuhan Yesus juga mau saudara tahu pada pagi hari ini bahwa
Dia sedang mengatakan kepada Anda pada pagi hari ini, jangan takut, aku ini tenang saja. Haleluya. Dia mau supaya saudara mengalami satu ketenangan yang dunia ini tidak dapat berikan, hanya daripada Dia. Dia mau saudara mengalami damai sejahtera, supaya engkau dapat menghadapi keadaan ini dan memberikan kemampuan untuk saudara dapat berpikir, dapat menguruskan kehidupan keluarga Anda, bisnis Anda, segala urusan yang Anda lakukan, engkau dapat berpikir dengan waras. Kenapa bila Anda dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, engkau tidak dapat berpikiran dengan waras. Jadi pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus ini. Buka hatimu kepada Dia, undang Dia hadir di dalam badai kehidupan Anda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak Anda untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Yang tidak dapat berdiri, duduk saja, tapi saya mau Anda membuka hati Anda untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau Anda mengalami ketenangan di dalam jiwa Anda, damai, sukacita, karena pengharapan yang Dia berikan. Firman-Nya ini hidup dan berkuasa, dapat mengubahkan situasi keadaan Anda. Haleluya. Mari saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Buka hati Anda. Saya mengajak supaya Anda meletakkan tangan Anda di dada Anda pada saat ini. Taruhkan tangan Anda di dada Anda. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini, saya datang kepadamu bersama dengan umat-Mu Tuhan, di mana juga mereka berada. Saya berdoa untuk setiap mereka yang pada saat ini sedang mengalami badai, supaya Tuhan setiap mereka juga tahu bahwa Engkau Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang maha hadir, yang hadir dalam badai mereka Tuhan. Walaupun Tuhan badai ini bukan sesuatu yang Kau rencanakan, bukan sesuatu yang Kau kehendaki terjadi, tetapi Tuhan, Engkau mengizinkan kami melewati melaluinya, supaya meneguh, menguatkan kami, dan supaya kami semua mengetahui bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang ada dalam apapun situasi yang kami alami. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa bagi setiap yang mendengar pada saat ini, supaya Tuhan menaruhkan pengharapannya di dalam Engkau. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang belum percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pada saat ini mulai menaruhkan pengharapan, keyakinan bahwa di dalam Engkau ada pertolongan. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tuhan, kami istiharkan pada saat ini, sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka akan diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, karena ada janji-Mu yang telah Kau berikan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau akan membawa kami melewati badai yang kami alami. Terima kasih sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak saudara-saudari yang mendengar pada pagi hari ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan bersefaat bagi negara kita. Kita akan berdoa untuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Kita tahu bahwa keadaan ini tidak mudah, tapi kita mendukung mereka, tidak kira apapun agama, apapun suku bangsa. Kita adalah orang Malaysia, kita adalah penduduk Malaysia. Kita satukan hati kita, kita berdoa Tuhan kiranya yang menyertai, menguat, menghibur, bahkan memberikan kesehatan kepada pemimpin kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati kami, berdiri Tuhan pada saat ini, bahkan datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kerajaan kami Malaysia. Tuhan, kami angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Perdana Menteri kami Tuhan, dan juga kabinet-kabinet, dan juga Tuhan kementerian-kementerian yang sedang berusaha Tuhan untuk mengendalikan keadaan ya Tuhan tentang wabak virus, penularan virus ini Tuhan. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoakan untuk kekuatan tubuh jasmani, untuk kesehatan mereka, perlindungan daripada Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Kami doakan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, yang Kau berikan kepada mereka, memampukan mereka mendapat hikmat kebijaksanaan untuk mengurangkan ataupun menghentikan
penularan wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk para dokter-dokter, jururawat-jururawat, pihak-pihak kesehatan yang sedang mengendalikan Tuhan di barisan hadapan untuk merawat Tuhan yang dijangkiti. Kami berdoa juga Tuhan untuk perlindungan Tuhan Yesus di atas mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau yang membaluti mereka dengan kuasa darah-Mu pada saat ini. Ada perlindungan khusus yang daripada Engkau. Kami siarkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi mereka. Di dalam kebimbangan, kekhawatiran mereka, Engkau menghiburkan hati mereka. Mereka telah Tuhan mengorbankan hidup mereka, mempertaruhkan hidup mereka Tuhan, demi negara dan juga Tuhan penduduk rakyat Malaysia. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di atas mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan pada saat ini, semua pihak penguat kuasa Tuhan, Engkau yang menyertai melindungi mereka di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, satukan hati kami, berdoa bagi Malaysia. Tuhan, Malaysia will come out victorious, melewati badai yang sedang kami alami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua dan maju terus dengan penghiburan dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bertemu lagi pada Ahad depan pada masa yang sama. Thank you.